Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini saya akan membahas tentang XRP. Kita coba review XRP dengan berita-berita terbaru maupun juga analisa teknikal untuk XRP sendiri ya. Jadi biar teman-teman bisa tetap update juga mengenai beberapa altcoin yang akan kita bahas dalam beberapa video terakhir ini ya. Sebelumnya kemarin kita membahas tentang Matic, hari ini kita akan membahas tentang XRP. Bagaimana potensi XRP maupun sidang dengan SEC juga gitu ya. Kita review untuk market crypto. Untuk hari ini masih sideways, tidak terlalu banyak pergerakan walaupun market naik 1,5% ya. Ada pengumuman penting di hari ini yaitu PPI. Sempat saya update di channel Telegram. Jadi kalau teman-teman yang belum join channel Telegram bisa klik channel Telegramnya, juga free to join teman-teman, gratis, ada di deskripsi ya. Kita akan update untuk XRP juga, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Ya, dalam 24 jam terakhir beberapa kripto memang mengalami kenaikan. Kita lihat seperti di sini, ada Phantom mengalami kenaikan, ICP, The Graph, XCN, beberapa banyak yang seperti ini. Untuk saat ini kripto-kripto naik saya perhatikan ini bergerak di bidang AI atau artificial intelligence gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan kripto-kripto yang bergerak di bidang itu, walaupun harus berhati-hati juga gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin drop, saya rasa semua juga mengalami drop yang sama. Ya, kalau kita untuk dari sini beberapa altcoin ya ada koreksi sementara ya, tapi rata-rata memang cukup hijau untuk hari ini. Secara Fear and Greed Index kita di level 26 ya, masih fearful. Dan kita akan coba lihat untuk update XRP sendiri. XRP untuk saat ini di ranking 7 ya, jadi XRP ini masih bertahan di top 10, which is a good thing. Dari dulu dia top 10 ya, saat ini pun juga masih top 10 walaupun masih ada sidang yang belum selesai. Udah lama banget, dari akhir tahun 2020 gitu ya. Udah hampir 3 tahun sebenarnya ya. Untuk XRP sendiri, kalau teman-teman belum lihat, XRP ini fokusnya adalah untuk ke bidang payment gitu. Jadi dia lebih ke arah untuk send atau transfer payment gitu ya ke beda negara dan lain-lain. Dia ada perusahaannya yang namanya Ripple. Jadi kalau orang-orang ngomongin Ripple atau XRP, biasanya mereka ini tujuannya adalah satu, yaitu adalah untuk membahas tentang XRP sendiri gitu ya. Dan sidang XRP ini adalah mengenai Ripple versus SEC ya, Security Exchange Commission, yang belum selesai. Nanti saya akan update juga di video ini. Ini adalah websitenya XRP juga. Kita bisa lihat sedikit tentang XRP. Your question about XRP answered. Apa sih itu XRP? XRP adalah digital asset yang memang khusus di dalam XRP Ledger sendiri, di dalam decentralized blockchain teknologi seperti itu ya. Tujuannya memang yang tadi kita bahas untuk payment, untuk kirimkan remittance seperti itu ya. Dan perbedaannya adalah XRP ini lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan Bitcoin, low cost, lebih murah secara costnya juga gitu ya. Scalable, 1500 transaksi per detik dibandingkan dengan Bitcoin 3-4 transaksi per detik seperti itu ya. Dan perbedaannya adalah XRP ini lebih ramah lingkungan gitu ya, karena Bitcoin ini menggunakan proof of work. Kalau kita lihat supply XRP sendiri, ini ada 100 miliar ya, 100 miliar, dan ini semua sebenarnya sudah ada, namun di hold oleh company-nya Ripple sendiri gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, update-nya untuk beberapa berita terbaru tentang XRP ini dari Miles Dutcher ya. Saya cukup setuju. I'm not a huge fan of XRP. Ya, apakah XRP bagus? Ya, saya tahu ada beberapa dari teman-teman yang juga hold XRP ya. Dan sebenarnya XRP ini bagus juga gitu ya secara fundamentalnya. Ada perusahaannya juga. Namun saya lebih suka kripto-kripto yang seperti layer 1, seperti layer 2, seperti itu gitu ya. Ini tergantung preferensi teman-teman aja. But for the sake of our industry, I really hope they win. Yes, karena Ripple dengan SEC ini sangat-sangat bergantung juga untuk industri kripto, market kripto. Pada saat mereka menang, saya rasa bukan hanya XRP. Yes, XRP ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau memang mereka menang. Namun, saya rasa itu menjadi positif trend untuk kripto, bahwa ternyata mereka bisa menang melawan SEC gitu ya, pemerintah sendiri gitu ya. If they don't, there will likely be massive ramification. Anyone hoping they lose is against crypto. Ya memang seperti itu. Ya kalau misalnya XRP kalah, mungkin berdampak juga ke dalam market crypto ya. Kita akan lihat juga di sini baru-baru ini ya. Ada yang namanya Jim Cramer. Jim Cramer ini dia host di CNBC juga, dan banyak hate untuk ke dia gitu ya. Saya nggak terlalu ngikutin juga, tapi ini di Amerika seperti itu.
Tapi kita lihat dari sini, the whole thing seems bottomless. It's just a giant con. Con ini seperti penipuan lah. Jadi dia bahas bahwa dia tuh nggak suka kripto intinya. Lalu dia mention Solana, XRP dan Dogecoin adalah yang penipuan. Those are all cons. Apakah betul atau tidak? Saya rasa sih sebenarnya tidak, bukan sebenarnya, tapi tidak gitu ya. Namun beberapa orang juga dia punya quote ya, dia punya perkataan ya di saat di interview ini kalau teman lihat. And I thought you guys did an amazing job. I think Kevin Di investing club seperti ini, saya kasih lihat di sini. Mana ya nih? Jim Cramer says XRP is a con atau penipuan ya. This is all coming from the guy, si Jim Cramer sendiri ya. Orang yang ini dia membahas tentang bahwa Elizabeth Holmes was the next Steve Jobs. Dia terus memuji FTX yang kita tahu FTX ini baru aja turun. Jadi kita bingung juga apa yang menjadi kelebihan dari FTX sendiri atau apa yang masih bisa dipuji dari FTX gitu ya. Karena saya rasa semuanya ini ya bisnis risk juga ya untuk FTX gitu ya, dan itu kesalahan foundernya sendiri. Lalu dia membahas tentang Bear Stearns dan lain-lainnya, dan banyak kan ya dia bilang juga di sini 98,3% track record of being wrong. Jadi dia biasanya salah gitu ya, dan ini menjadi good news untuk XRP investor. Dan memang dalam beberapa hari terakhir ini XRP lagi ada sedikit good newsnya juga ya. Saya akan lihat dari sini. Nah ini tadi Jim Cramer says XRP, Solana, Dogecoin are all cons ya, bisa bilang atau penipuan. Tapi ini pendapatnya dia gitu ya, nggak apa-apa. Nah di sini update on the XRP case ya, untuk update-nya. SEC failed to prove XRP is an investment of money ya, gagal membuktikan. Lalu SEC failed to XRP is a common enterprise, ini lebih karena untuk XRP-nya sendiri. Lalu di sini Howey test-nya failed juga. Ya, apakah XRP itu adalah sebuah security? Itu kan menjadi pertanyaan dari SEC sendiri. Padahal sudah dijelaskan ya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan kasus ini, saya rasa semakin lama kasus ini di-drag, semakin lama ini justru menjadi good news untuk XRP. Kenapa? Karena artinya SEC ini struggling. Mereka susah untuk memenangkan kasus ini. Padahal mereka dulu yang ya bisa dibilang yang memulainya gitu ya. Dan ini mungkin bisa berakhir di mana XRP ini mengalami kemenangan gitu ya. Ini yang saya lihat untuk XRP sendiri. Tapi disclaimer on and do your own research, karena biasanya ya market crypto bisa melakukan banyak hal juga ya. Nah, kita akan lihat untuk XRP sendiri. Kalau secara short term, saya mau bahas short termnya dulu ya. Secara short term, ini Bitcoin fluktuatif yang seperti kita bilang, ada PPI. Kita lihat dari sini dia sempat naik, lalu dia sempat turun juga. Fluktuatifnya lumayan ya, naik dan turun. Mungkin kalau teman-teman buka futures ini bisa kena stop loss di sini atau kena stop loss di sini. Ini cukup berbahaya. Itu yang kita bilang namanya volatilitasnya tinggi. Nah, bagaimana dengan XRP? Oke, kita analisa secara short termnya dulu ya. Ini untuk XRP secara short term ya. Dimana kalau kita lihat secara time frame 4 jam. Oke. Nah, ini secara time frame 4 jam. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Dia mengalami kenaikan ya. Rejection dan rejection gitu ya. Oke. Ya kita bisa lihat dari sini XRP mengalami rejection dan rejection. Namun saat ini dia tadi sempat testing lagi di area yang sama juga. 1 2 3. Biasanya untuk keempat kali ini ada tendensi dia bisa berhasil gitu ya secara momentum ya. Dan XRP ini kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, dia lebih ke arah konsolidasi di area ini. Area dari 0,41 sampai 0,37 ya. Di sini kita lihat ini bisa menjadi supportnya dia. Testing sekali di sini 2 3 gitu ya. Lalu di sini mulai momentum upwards atau kenaikan pada saat Bitcoin juga mengalami kenaikan yang sama juga ya. Ini kira-kira untuk plan XRP. Nah, kita akan lebih detail lagi. Kita akan lihat ke time frame 1 jam mungkin ya. Nah, ini di time frame 1 jam. Kita bisa lihat di sini saya ambil trend line. Ini ada garis Fibonacci cukup banyak ya. Saya akan close dulu biar teman-teman bisa melihat lebih mudah. Nah, kan lebih enak lihatnya. Yes, ini kita lihat ada garis Fibonacci seperti ini, dan memang kelihatan bahwa XRP ini breakdown dari supportnya. Namun breakdown dari support ini atau trendline ini trendline di time frame 1 jam gitu. Jadi sangat normal sekali, dan kenaikan di sini pun sebenarnya sangat-sangat sehat. Dia testing ke area ini. Nah, untuk saat ini saya rasa XRP ini lagi di zona yang cukup penting ya, zona pentingnya dia. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan di garis warna kuning ini ya. Ini cukup krusial karena sebelum menjadi resistance di sini, lalu sempat menjadi support ya. Support di sini, sorry ya, saya gambarin mungkin di sini ya. Lalu di sini menjadi support, menjadi resistance. Lalu terakhir kali di sini juga menjadi resistance. Seperti itu. Dan saat ini
ya lagi berada di area yang sama. Ya, untuk konfirmasi mungkin teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam. Ya, apakah dia breakdown dari sini dan apakah dia bisa breakout atau tidak untuk XRP. Ini kita dilihat dulu beberapa coretannya. Nah ya, sekarang kita akan lihat untuk garis Fibonacci-nya. Keluarin Fibonacci-nya di sini. Ya, untuk garis Fibo-nya yang saya lihat adalah seperti ini, bahwa XRP untuk saat ini berada di crucial zone ya, atau zona krusialnya dia. Ini kalau teman-teman lihat di ya seperti ini. Ini ada kotak ya. Kita lihat dari sini banyak golden ratio ya, 0,618. Pertama di area ini. Di sini saya ambil dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia sebelumnya di sini. Lalu dia koreksi, ya koreksi biasa golden ratio di 0,18, itu di area 0,3879. Jadi kalau area ini hold saya rasa, ataupun dia bisa closing di candle 1 jam, ini akan menjadi positive thing gitu ya untuk XRP sendiri. Di level 0,618 nya juga ini lebih di time frame besar ya. Kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam ya, kita lihat dulu di sini ya, dari swing high-nya ke swing low-nya di bawah sini itu menemukan 0,618 di 0,39. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah area krusialnya XRP. Dia harus hold. Kalau XRP tidak hold, saya rasa ini dia akan mulai mengalami penurunan lagi. Ya. Dan kalau misalnya XRP bisa mengalami breakout, kalau kita lihat dari segi teknikalnya di sini, memang ini bisa cukup atau ada kemungkinan dia mengalami breakout karena momentumnya cukup ada. Dan kalau saya bandingkan XRP dengan altcoin lain, dia masih cukup bertahan gitu ya untuk saat ini. Nah, kita lihat secara long term ya. Kita lihat dari sini. Oh, ini bisa. Ya, kita lihat dari sini di time frame 4 jam memang mau breakout. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa breakout atau tidak. Tapi kita lihat dia sudah mulai ada consolidation patternnya sendiri. Secara target ada beberapa hal. Kalau memang XRP ini bisa mengalami breakout, saya rasa mungkin dia bisa testing ke area 0,44 ya, 0,45. Ini menjadi zona resistance-nya lah gitu ya untuk XRP, karena ini memang cukup kuat juga. Artinya kalau dia breakout pun di sini ini lumayan naik 14%. Mungkin teman-teman bisa hold pada saat dia retest ya. Kalau memang dia bisa breakout di sini, retest, mungkin bisa ada kenaikan. Nah, ini cukup menarik untuk diperhatikan gitu ya. Atau secara short term ya, sebenarnya adalah XRP mungkin di area ini. Nah, ini target secara short term di 0,47. Tapi kalau misalnya di 0,47 ini, teman-teman mungkin harus lihat di area sekarang. Saat ini di support gitu ya. Kalau teman-teman cukup positif, dia naik ke area ini naik sekitar 5% gitu ya. Karena kalau teman-teman wait for breakout di sini, saya rasa agak kurang. Karena kemungkinan besar kalau dia breakout testing ke area 0,47 di sini, retest ke bawah, baru naik ke atas seperti ini gitu. Kalau memang dia bisa berhasil mengalami kenaikan atau breakout yang kita bilang. Support untuk XRP, ya kita lihat ini di area kita ke time frame weekly. Support area XRP ini di area 0,30 sen, artinya di kisaran level 30 sen ya. Sebenarnya target kita untuk XRP ini adalah mungkin dia bisa testing ke area zona trendan warna kuning ini yang sudah dibentuk dari bulan April 2021. Ini kan udah downtrend sekali gitu ya. Jadi kita kalau lihat XRP bisa testing ke area ini lagi, ini sangat lumayan lah gitu ya. Apakah dia breakout atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau saya rasa kalau SEC dan XRP dimenangkan oleh XRP, kemungkinan besar Ripple akan breakout atau XRP ini akan mengalami breakout gitu ya. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research. Itu aja untuk video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.